Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo, hari ini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita Idul Adha? Nah, setiap Idul Adha kita umat Islam diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban. Salah satunya adalah domba, kambing, sapi. Nah, hasil kurban yang sudah disembelih akan dibagi-bagikan kepada setiap orang yang menerima. Inilah dia Alkisah sejarah Idul Kurban. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Dia bernama Siti Hajar. Suatu hari Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang salih." Allah pun menjawab doa Nabi Ibrahim. Istrinya pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Ismail adalah seorang anak laki-laki yang soleh dan sangat baik. Suatu malam, Nabi Ibrahim pun bermimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sebagai bukti ketaatannya. Pagi harinya, Nabi Ibrahim pun menemui Ismail dan berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat kamu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim membawa Ismail ke bukit, lalu membaringkannya. Pada saat mengayunkan sebuah pedang, maka keajaiban pun terjadi. Keajaiban apakah itu? Allah mengutus seekor domba yang jantan dari surga. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Nah anak-anak, demikianlah sejarah tentang bagaimana Idul Kurban dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, berawal dari Nabi siapa? Ismail dan Ibrahim. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, meskipun kalian tetap di rumah, kalian tetap harus semangat untuk belajar, berdoa, dan beribadah. Pada pertemuan kali ini, setelah kita membahas tentang sejarah Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, kita akan bercerita tentang apa sih sebenarnya Hari Raya Idul Adha atau yang biasa disebut dengan Hari Raya Idul Kurban itu. Hari Raya umat Islam ada dua. Yang pertama Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha atau yang biasa disebut dengan Hari Raya Kurban. Karena
umat Islam akan melaksanakan ibadah kurban yang perintahnya terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih kepada kalian yang sudah membaca dan mendengarkan surat Al-Kautsar tadi. Nah, di dalam surat Al-Kautsar terdapat pesan untuk kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Adapun cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya adalah dengan sholat dan berkurban. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari itu, umat Islam melaksanakan sholat Id seperti ketika Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Setelah melaksanakan sholat Id, umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan memotong atau menyembelih hewan kurban. Adapun waktu menyembelih hewan kurban ini dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha atau tepat pada tanggal 10 Zulhijjah atau biasa disebut dengan Hari Nahar. Atau boleh juga dilaksanakan pada hari Tasyrik yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hewan yang dianjurkan untuk dikurbankan antara lain kambing atau domba, sapi, dan unta. Kemudian hewan yang kita kurbankan disembelih dan kita berikan atau kita bagikan untuk sanak saudara, kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Adapun hikmah diperintahkan berkurban antara lain satu, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk membangun kepedulian kepada sesama manusia atau kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan berkurban kita ikut membahagiakan orang lain. Nah, yang ketiga, sebagai pembelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan. Apa yang kita inginkan harus diperjuangkan dengan cara berdoa, berusaha, dan bertawakal. Nah, berikut ini adalah tata cara dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Demikian anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa tetap semangat untuk selalu belajar, berdoa, dan beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.